jamaah apa ini? Perumahan Kota Bumi 2. Pakai lupa padahal rumah sendiri. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang alhamdulillah dengan keistiqomahannya setiap malam minggu selalu memenuhi acara taklim yang diselenggarakan dari RT ke RT. Dan alhamdulillah kalau di RT 9 selalu banyak ini. Ada pemikatnya. Karena ada Pak Munajat atau gimana? Iya, ada Pak Munajat. Ada Pak Munajat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta nikmat panjang umur. Karena dengan keempat nikmat itulah malam ini kita bisa berada di sini. Ya, kenapa? Karena masih ada nikmat Islam di dalam diri kita. Kita masih meyakini agama Islam adalah agama pilihan dan memang agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga karena masih ada keimanan di dalam hati kita sehingga kita mau berangkat ke tempat ini dalam rangka bersilaturahmi dan bertolabul ilmi. Itu pahala dua-duanya luar biasa. Jadi kalau kita datang ke sini dengan niat silaturahmi, pahala silaturahmi itu salah satunya adalah diluaskan rezeki kita. amin. Dipanjangkan umur kita. Sedangkan pahala tolabul ilmi, orang yang datang ke majelis ilmu atau ke majelis zikir, itu Allah akan maafkan, ampunkan semua dosa-dosanya. Amin. Jadi rugi nih yang nggak datang ke sini ya. Dalam satu hadis diriwayatkan ya, yang kira-kira makna letterlexnya, satu saat malaikat itu sedang patroli, ya, patroli di dunia, turun ke dunia, ngecek gitu kan. Oh, kemudian ditanya sama Allah, apa yang kau lihat? Aku menyaksikan ada sekumpulan orang berkumpul memuji-muji asmamu, mengagung-agungkan asmamu, kata malaikat. Kalau gitu aku ampuni semua dosa mereka yang ada di tempat itu. Amin. Lalu kata malaikat, tapi ya Allah ada satu orang yang sebenarnya dia tuh kebetulan lewat. Dia sebenarnya ahli maksiat, tapi karena dia lewat, dia lihat ada orang berkumpul, mungkin dia lihat ada bau-bau kopi barangkali gitu kan. Kemudian dia ikut duduk di pinggiran majelis itu, ya, di pojokan lah gitu. Tapi bukan Pak Joko yang pojokan itu ya. Ini mah contoh doang gitu kan. Ya cuman posisinya kira-kira seperti itulah. Dia itu ahli maksiat kata malaikat. Kebetulan aja, bukan Pak Joko. Cuman kalau dilihat posisinya kira-kira ya di pojok situlah gitu kan. Tapi di sono di negeri sana ya. Dia ahli maksiat ya Allah. Kata Allah, tetap aku ampuni semua dosa-dosanya. Masya Allah. Iya kan? Jadi ini kita datang ke sini dengan niat silaturahmi dan bertolabul ilmi, walaupun satu kalimat yang kita dengar, insya Allah yang pertama Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Allah, oh gitu. Oh iya, dari tadi atau orang mau. Iya. Iya, jadi kita break dulu sampai apa tadi? Nah, ada iklan, tapi nggak apa-apa. Lewat aja iklan nggak apa-apa ya. Sambil ini kita agak diturunkan sedikit, ininya ya. Iya. Terus ya. Iya. Insya Allah kita datang ke sini tadi selain akan diampuni dosa-dosa kita, kemudian karena kita berniat silaturahmi akan
luaskan rezeki kita, dan akan dipanjangkan umur kita. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan yang ngeluarin makanan rezekinya diluaskan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita, dan semoga atas izin Allah kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak ada satu kebahagiaan yang paling bahagia diterima oleh manusia selain berjumpa dengan Rabbul alamin Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Tapi kira-kira kita ada harapan ketemu gak dengan Rasulullah nih? Harus berusaha. Gimana caranya? Ya jalankan sunnah-sunnahnya gitu. Kalau yang dilarang tinggalkan, ya kan? Kalau kita sering bermaksiat gimana gitu? Mau bisa berjumpa dengan Allah. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ada satu nasihat yang sangat bagus ya, yang ditulis dalam kitab Sabilul Ittikar wal I'tibar bima yamuru bil insan wal yanqadi lahu minal a'mar. Ini yang ditulis oleh Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya. Insyaallah beliau ini adalah zuriyah ya. Dalam bukunya yang menuliskan qalu wa aksaru may yukhsha alaihi su'ul khatimah. Wal ayazu billah al mutahawinu bis salati wal mudminu li syirbil khamr wal aqu li walidayhi wal ladzi yu'zil muslimin wa kazalikal musirruna 'alal kaba'ir wal maubiqati allazina lam yatubu ilallahi minha. Yang artinya para ulama berkata bahwa orang yang paling dikhawatirkan akan mendapatkan su'ul khotimah. Apa itu su'ul khotimah? Penghabisan yang jelek ya. Su itu jelek, khotimah khatam, penghabisan ya, maksudnya adalah orang yang akhir hidupnya atau di akhir hayatnya itu meninggal dalam keadaan jelek atau su ya, makanya disebut su'ul khotimah. Semoga Allah melindungi kita semua dari yang demikian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk selalu berdoa agar kita mendapatkan husnul khotimah. Apa doanya? Singkat, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya, gitu aja. Tetapi itu doa. Doa kalau tidak disertai dengan persyaratan yang bisa menjadikan kita mendapatkan husnul khotimah, ya juga berat, belum tentu ya dikabulkan oleh Allah. Tapi ini doa itu kita anjurkan dalam arti kita sudah melakukan amalan-amalan yang insya Allah akan mengantarkan kita kepada husnul khotimah. Tetapi kita juga diminta tetap berdoa. Karena dalam satu hadis ada direwayatkan di dalam hadis Arba'in ya, hadis yang nomor 4 itu disebutkan ya bahwa ada seseorang yang sehari selama hidupnya selalu melakukan perbuatan ahli surga. Berarti dia selalu melakukan amal soleh. Tapi karena memang ditakdirkan dia itu masuk neraka ya, padahal surga itu sudah di depan mata, tapi takdir mengantarkannya lain. Di akhir hidupnya ia bermaksiat, sehingga ketika dia mati dalam keadaan maksiat su'ul khotimah, maka ia masuk ke dalam nerakanya Allah. Itu kita nggak tahu. Makanya kalau kata guru kita Kiai Ridwan, ini kita belum aman nih, ya kan?
Ini kita masih hidup nih. Tapi kalau saudara-saudara kita yang udah meninggal duluan, yang dia meninggalnya masih membawa iman Islam, ya sehari-harinya kelihatan sholat, ya ngaji, puasa, ya itu insya Allah udah aman. Ya. Kalau kita kan belum. Kenapa? Karena ada hadis ini tadi. Ya. Orang yang sehari-harinya selalu melakukan amal soleh, tapi karena memang ditakdirkan di akhir hayatnya ya bermaksiat dan belum sempat bertobat, ajalnya sampai mati dalam keadaan su'ul khotimah, ya, dan Allah memasukkannya ke dalam neraka. Tetapi sebaliknya ada seseorang yang selama hidupnya selalu bermaksiat, tapi memang ditakdirkan dia masuk surga. Di akhir hidupnya dia tobat, kemudian dia langsung menjalankan amalan-amalan ahli surga. Ia selalu beramal soleh, menjalankan sholat, puasa, bersedekah. Tidak lama kemudian meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan husnul Khatimah. dan dia dimasukkan ke dalam Surganya Allah. Jadi enakan mana tuh? Yang pertama apa yang kedua? Nah, enakan yang kedua. Jadi maksiat aja. Nanti kira-kira mau mati tobat. Emangnya kita tahu umur kita kapan? Itu masalahnya. Iya kan? Kalau kita tahu mau mati nih nanti tanggal sekian, nggak apa-apa. Bermaksud udah senang-senang aja kan? Iya, nanti dikasih tahu gitu kan. Wah, 3 hari lagi mau mati, cukuplah 3 hari taubat nih. Ya Bah ya. Abah tahu kapan mau mati Bah? Gak tahu kan? Iya, orang di itu aja ada kisah tuh kan. Ada wanita ya ketabrak mobil, kemudian dirawat, ketemu malaikat mau dicabut nyawanya, tapi dia protes, kan saya masih 4 tahun 10 tahun lagi katanya. Oh iya, udah nggak jadi mati. Setelah itu operasi plastik, wajahnya diganti begitu kan, jadi beda, jadi cantik. Begitu keluar dari rumah sakit, selesai operasi plastik, ketabrak, cek, mati. Nah, datang malaikat maut. Mau ngapain katanya? Saya mau mencabut nyawa kamu. Nah, pas dia udah dicabut nyawanya ya, pas itu dia protes. Katanya saya masih 10 tahun lagi. Oh, saya nggak kenal kamu, wajahnya udah baru gitu kan. Nah, makanya jangan suka ngerubah-rubah wajah. Nah, dalam kitab yang tadi dikatakan bahwa ada golongan orang itu yang sangat dikhawatirkan akan mendapatkan su'ul khotimah, yaitu orang-orang yang pertama yang suka melalaikan sholat, yang suka minum minuman keras. Jadi ada yang suka minum batu, minum kerikil, ya, itu kan minuman keras tuh. Ya, ada di sini yang suka minum kerikil, minum batu, ada ya. Mereka yang durhaka kepada kedua orang tua dan mereka yang suka menzolimi sesamanya, terlebih-lebih menzolimi sesama umat Islam. Dan yang kelima, mereka yang selalu berbuat dosa ya tanpa sempat bertaubat. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Baik, kita bahas satu persatu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama, golongan orang yang suka melalaikan sholat. Kenapa orang yang lalai dalam sholat ini terancam matinya secara su'ul khotimah? Karena ibadah yang paling utama bagi umat Islam itu adalah sholat. Dalam satu hadis disebutkan, awwala ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Yang artinya sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah apanya? Sholatnya. Maksudnya ini sholatnya beres gak nih gitu. Dia meninggalkan sholat apa enggak ya. Dalam satu riwayat dikatakan ruginya orang meninggalkan sholat. Pernah saya baca satu di, kalau nggak salah di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Itu kalau orang meninggalkan sholat isya saja, itu kerugiannya seperti kita kehilangan
anak keluarga kita. Ya. Kita satu kali aja kita ninggalin sholat itu perumpamaan kerugiannya seperti itu. Coba bayangin kalau kita kehilangan anak, kehilangan istri, seperti apa rasanya, ya. Dan ancamannya juga luar biasa. Oleh karena itu kita harus menjaga sholat kita, jangan sampai kita lalai. Nah, makna lalai di sini ada ulama yang berpendapat baik lalai dalam mengerjakan sholatnya, artinya dia suka meninggalkan sholat, ataupun lalai di dalam aplikasi atau implementasi dari sholatnya. Kan ada orang sholat mas sholat, tapi maksiatnya tetap jalan terus. Jalan, ya kan? Artinya sholat taat, maksiat jalan. Nah, itu berarti dia tidak mengamalkan sholatnya. Jadi hakikat daripada sholatnya itu tidak sampai. Kan dalam sholat, ya sering saya di berbagai kesempatan itu mengatakan, ya, dalam sholat itu selain gerakan ada ucapan, ya. Ucapan-ucapan sholat itu semuanya adalah kebaikan, ya kan? Salah satunya adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya kan? Kita memuji Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah, ya kan? Aku memohon pertolongan. Nah, tetapi ketika dalam kehidupan sehari-hari kita minta bantuan kepada mbah dukun, itu berarti kita sudah melakukan syirik. Itu artinya sholat yang kita kerjakan, ucapan-ucapan yang kita ucapkan kepada Allah itu enggak sesuai dengan kenyataan. Maka itulah dikatakan termasuk orang yang lalai dalam sholatnya, ya. Jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Makna beruntung di sini dalam konteks agama, ya, beruntung adalah orang yang akan masuk surga. Rugi orang yang akan masuk neraka, ya. Dan jika sholatnya rusak, maka sungguhnya ia telah merugi. Atau dalam redaksi lain, kalau dihisap sholat kita udah nggak benar, yang lain udah pasti nggak benar, gitu. Nah, makanya jangan sekali-kali kita melalaikan sholat, baik lalai dalam arti suka meninggalkan sholat, atau lalai apa yang kita ucapkan, apa yang kita janjikan kepada Allah dalam sholat, tetapi tidak sesuai dengan amal perbuatan kita. Nah, mudah-mudahan kita semua warga perumahan Kota Bumi 2 tidak pernah melalaikan sholat, selalu sholat terutama berjamaah, dan berusaha sekuat mungkin mengaplikasikan apa yang kita kerjakan dalam sholat. Amin, ya rabbal alamin. Kira-kira udah paham ya? Insyaallah ya. Kemudian golongan yang kedua dalam kitab ini dikatakan mereka yang suka apa tadi? Mengkonsumsi khamr. Apa itu khamr? Minuman keras. Jadi minuman yang terbuat dari alkohol, kerikil, batu. Nggak perlu saya bahas lah definisi khamrnya ya. Udah pada paham semua di sini kan. Bahkan kayaknya ada ahli khamr di sini. Ada? Nah, tadi saya dapat share-sharean tuh, ada foto pejabat, waduh, lagi istirahat di mejanya ada whisky harganya 38 juta sebotol. Masya Allah. Buat mengantarkan masuk neraka 38 juta satu botol, ya itu paling sehari habis. Makanya dikatakan neraka itu mahal. Tapi banyak orang yang ngebela-belain, benar? Ya kan? Orang mau masuk ke diskotik kan pasti bayar, mau bermaksiat pasti bayar.
Mau main cewek bayar, padahal itu tiket buat masuk neraka. Tapi banyak orang yang suka dan bela-belain. Sementara masuk surga itu murah. Sholat gratis, ngaji gratis. Kalau yang udah bisa, kalau yang nggak bisa belajar kan begitu. Ikut taklim gratis, udah gratis dapat makanan lagi. Nah, tapi masih banyak yang nggak mau. Nah, apa tuh tanda-tandanya? Iya, taufiknya belum nyampe, belum dapat kata-kata. Ada topik di sini? Nah, nggak ada. Nah, dalam satu hadis disebutkan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Ya, semua yang memabukkan itu adalah khamr atau minuman keras, dan semua minuman keras adalah haram. Jadi kalau nggak percaya bahwa minuman keras itu mabuk, coba aja deh tuh kerikil batu, coba kentang, pasti mabuk gitu. Nah, bener kan, bahkan pahit kalau aja. Iya, minuman keras dicoba-coba ya. Nah, kenapa? Salah satu hikmah Allah mengharamkan minuman keras ini sudah jelas sekali ya. Innamal khamru wal maisir ya, wal azlam wal ansab apa? Rijzum min amali syaitan fajtanibuh ya. La'allakum tuflihun ya kan. Sesungguhnya khamr ya, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah itu adalah bagian dari perbuatan setan. Kata Allah, fajtanibuh, jauhkanlah perbuatan-perbuatan itu. Jadi suruh jauhin, deket aja nggak boleh gitu. Ya, karena apa? Efeknya tuh luar biasa. Ya, kita kembali ke minuman keras. Orang kalau minuman keras ketika dia mabuk, yang rugi dia sendiri apa juga orang lain? Tadi tuh sore saya baru dengar berita di TV, ada mahasiswa mabuk nyetir bawa mobil, nabrak motor, ditabrak 3 orang, ada yang meninggal yang ditabrak. Innalillahi. Kenapa? Karena dia mabuk. Itulah artinya dia udah dosa minum khamr, kemudian dia dosa menghilangkan nyawa orang, di penjara pasti kan? Itu yang amin lagi pada mancing gitu. Alhamdulillah lagi mancing masih ngaminin ya. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, hindari, jauhkan perbuatan mengkonsumsi minuman keras. Karena secara kesehatan pun ya, yang namanya minuman keras kalau sering kita minum itu yang dihantam itu adalah otak kesadaran bawah sadar kita. Jadi orang kalau udah sehari-harinya minum minuman keras itu pikirannya itu udah nggak normal ya. Ngomongnya juga nggak normal, jalannya juga nggak normal. Kenapa? Karena memang otak bawah sadarnya itu sudah terganggu. Karena memang salah satu efek daripada alkohol itu seperti itu. Tapi insya Allah semua warga perumahan Kota Bumi 2 tidak ada lagi yang mengkonsumsi minuman keras karena nggak enak ya kan. Pojok. Baik. Kemudian golongan yang ketiga disebutkan dalam kitab tersebut, mereka yang durhaka kepada kedua orang. Nggak kelihatan, Bu. Dalam satu riwayat kan sering kita mendengar ada seorang ahli ibadah yang anak muda. Ketika Halo dia juga nih. Nah, semoga dinikmatin. Ibunya minta diambilkan air. Dia nggak ngebentak, cuma bilang, Dinikmatin, Bu. saya kan mau Jangan sholat, dilihatin, nantilah. dinikmatin. Kira-kira begitulah kalau bahasa Kota Bumi. Itu ibunya nggak ridho dengan ucapan anaknya. Padahal anaknya itu anak yang sehari-harinya itu selalu berbuat kebajikan. Ketika ia hendak meninggal, itu nggak bisa, ajalnya itu nggak santai-santai. Ya kan? Akhirnya dipanggil Rasulullah. Kemudian ditanya apakah anak ini, dia selalu dikenal dengan orang yang selalu berbuat baik. Nyor apa Itu tegasnya, dari apakah ada ibadah. yang membuat ibu kecewa dengan anak ibu? Ya dulu pernah tuh, waktu saya mau minta diambilkan air, dia alasan mau sholat, nantilah gitu kan. Saya ibu nggak ridho, ya saya nggak ridho.
ibu nggak mau maafkan, ya saya masih belum bisa maafkan. Oke, kalau gitu kata Rasulullah, akan saya panggilkan orang kampung untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar anak ibu supaya ajalnya sampai. Oh, jangan, kasihan dia kalau gitu, ibu harus maafkan. Akhirnya ketika dimaafkan oleh orang tuanya, dia ridho atas kekecewaan yang pernah dialaminya. Barulah akhirnya ajal anak muda tersebut baru bisa dicabut oleh malaikat. Itu sebegitunya, padahal dia cuma jadi begitu. Coba kalau anak sekarang ya, kita perhatiin ya, anak sekarang ya. Pak, saya itu punya teman di daerah Mangga Besar, di Sawah Besar, daerah kota sono ya. Itu teman saya tinggalnya di situ karena memang usahanya di situ. Waktu itu saya kaget. Itu anak-anak SD, umur SD kelas 2, kelas 3, itu omongannya Masya Allah. Sama orang tua itu udah kayak sama itu. Sialan loh katanya gitu. Itu sama orang tua ngomong begitu. Tapi setelah saya tanya ke bapaknya, biasa itu nggak begitu di situ. Berarti durhaka udah kebiasaan di sana. Iya kan? Nah, sehari-hari gitu kan. Ada teman saya cerita tuh anaknya sekolahnya siang, SMA swasta di sana jam 1. Ya. Pulang sekolah jam 5 main game online. Ya. Pulang jam 7 malam mandi, makan, minta duit, balik lagi. Subuh baru pulang ke rumah. Subuh tidur, jam 11 bangun sekolah, begitu aja tuh. Tapi hebatnya di Indonesia lulus ya sekolah. Lulus dapat ijazah gitu. Nah, itu di Indonesia tuh hebatnya luar biasa ya. Nah, dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Su'ila Rasulullah SAW anil kabair qala al-isruku billah wa uqul walidain wa qatlun nafs wa syahadatuz zur." Rasulullah ditanya tentang dosa besar, beliau menjawab, mensekutukan Allah, syirik kepada Allah. Itu dosa besar. Ya, kalau dosa besar apa sih definisinya? Dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan bertaubatan nasuha. Jadi kalau sampai akhir hayat kita masih membawa kesyirikan, tidak diampuni dosa oleh Allah dosa kita. Dan dosa syirik itu adalah ancamannya api neraka. Kalau orang masuk neraka karena syirik, tidak akan pernah ia keluar dari neraka, abadi selamanya di dalam api neraka. Makanya na'udzubillah summa na'udzubillah, jangan sampai kita menjadi pelaku syirik. Kemudian yang kedua dari kabair, dari dosa besar itu adalah menyekut durhaka kepada kedua orang tua. Ini termasuk dosa besar urutan kedua. Apa kriteria durhaka? Orang tua kita nggak ridho sama ucapan atau perbuatan kita, itu udah masuk kategori durhaka, ya kan? Makanya nih ingat-ingat kita nih dulu sama orang tua pernah nggak durhaka nih kan? Kalau udah keburu, kalau masih hidup udah segera minta ampun ya. Mohon ampun kepada kedua orang tua kita. Tapi kalau yang udah tua-tua kayak kita mah udah pada meninggal kali orang tua semua ya. Nah, kalau udah meninggal ya udah mohon ampun dah, banyak-banyak kirimin doa pada orang tua kita ya kan, supaya orang tua kita di alam kuburnya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kemudian dosa besar yang ketiga adalah membunuh dengan secara tidak hak. Jadi yang namanya membunuh manusia, jangankan sesama muslim, membunuh non muslim pun itu kita dosa besar. Jadi jangan salah ya. Kan dalam definisi kafir itu kan ada kafir jimmi, ada kafir harbi. Kafir jimmi itu orang non muslim yang tidak mengganggu ya. Itu nggak boleh kita sakiti, nggak boleh kita bunuh, kecuali kafir harbi yang memang memusuhi kita, yang memang mempunyai agenda atau rencana untuk memusnahkan kita. Nah itu silakan. Jadi kalau kita membunuh orang tanpa hak, itu dosanya besar dan tidak akan diampuni oleh Allah kecuali kita bertobat. Tetapi tobatnya tidak hanya cukup kita memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena di situ ada hakul adami. Ya, ada hak
dari keluarga yang dibunuh tersebut, kita harus minta ridhonya, minta ampun dari orang yang kita bunuh, ya, keluarga orang kita bunuh. Kalau mereka nggak ridho, ya udah, berarti kita taubat kita nggak diterima, ya, nggak memenuhi syarat, berarti kita akan masuk neraka. Ya, walaupun ya kalau dosanya udah digodok ya di neraka ya insya Allah dikeluarkan juga gitu kan ya, selama kita masih meninggal membawa iman. Nah, tapi kalau syirik itu nggak bisa tadi itu. Ya. Kemudian bersaksi palsu. Nah ini kenapa orang yang bersaksi palsu diancam dengan ancaman api neraka? Karena dengan kesaksiannya bisa menyebabkan orang lain yang tidak bersalah dan tidak berdosa bisa mendapatkan kerugian seumur hidup. Contoh yang lagi viral nih, kasus apa nih? Nah, tahu aja banyak ngikutin ya, Rudiana itu ya. Nah, tapi kita belum tahu lah hasil keputusan apa. Tetapi kalau dari analisanya ya, korban kecelakaan pasangan sejoli ya karena orang tuanya nggak ridho, maka dicarilah sasaran seolah-olah dibunuh, kemudian dipanggil orang disuruh bersaksi, kamu ngaku ya bahwa kamu melihat anak saya dan pacarnya ini dibunuh oleh si A, B, C, D, makanya ada 7 orang yang dipenjara seumur hidup. Ya diputus. Kenapa? Karena kesaksian palsunya. Nah masih untung vonisnya bukan dihukum mati. Coba kalau hakim memvonis hukuman mati dan orang yang divonis sudah dieksekusi mati, berarti karena kesaksian palsunya ada beberapa nyawa orang terenggut, mas. Itu luar biasa itu dosanya. Makanya kita jangan sekali-kali bersaksi palsu. Ya. Baik, karena resikonya sangat berat sekali. Ya. Di dalam surat Luqman ayat 14 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, yang bertambah lemah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Ya, jadi seorang ibu mengandung bayinya itu semakin lama itu semakin berat. Makanya dalam satu riwayat itu Nabi Adam ketika Siti Hawa itu sudah mengandung 7 bulan, dilihatnya itu lelah sekali. Lalu Nabi Adam melakukan satu syukuran, memohon kepada Allah agar penderitaan istrinya itu diringankan, ya. Ketika dia usia kandungannya 7 bulan. Itulah salah satu, makanya masih ada tradisi budaya 7 bulan. Ya. Walaupun dalam syariat Rasulullah Nabi Muhammad itu ditiadakan ya. Tetapi ada ulama yang berpendapat ya kalau dalam konteks mensyukuri, memohon kepada Allah, ya silakan saja gitu ya. Yang penting kita tidak meyakini itu adalah sebagai sebuah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian kembali. Nah, bahkan sebagaimana kita ketahui, ridhonya Allah itu adalah ridho orang tua. Ridho orang tua itu ridho Allah. Jadi Allah nggak akan pernah ridho kepada kita kalau orang tua kita tidak ridho kepada kita, betul? Nah, orang tua kita gitu ya. Jadi makanya jangan sekali-kali kita membuat orang tua kita kecewa atau kita durhaka kepada orang tua kita. Nah, kemudian golongan yang keempat yang dikhawatirkan akan mendapatkan su'ul khotimah, yaitu mereka yang suka menzolimi orang lain, terutama menzolimi sesama muslim. Ya jelas, karena ketika kita menzolimi orang itu kan, orang yang kita zolimi itu kan dia tidak akan ridho gitu.
Bisa saja hidupnya menjadi susah gara-gara kita zalimi. Ya misalkan ya kalau zaman sekarang ini lagi ngetren ini kan ada sistem bully ya. Dibully. Apa sih dibully itu kalau bahasa ininya? Dirundung ya. Iya, bukan hanya diledek tapi bahkan main fisik juga ya, dibully, dijitak, di apa gitu kan. Kemudian dikata-katain yang membuat korbannya itu baik secara fisik maupun secara psikologi itu mengalami penderitaan. Dan ternyata ada ya di Universitas Diponegoro mahasiswa kedokteran S2 pada hal itu. Masih dibully, dipelonco. Ya. Akhirnya meninggal itu mahasiswa karena nggak tahan. Coba bayangin ya. Itu salah satu perbuatan zalim kepada orang lain. Padahal Bapak Ibu perlu kita ketahui tradisi pelonco-peloncoan baik di dalam sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi itu adalah perbuatan penjajah Belanda. Jadi secara tidak langsung kita melestarikan perbuatan yang dilakukan oleh penjajah Belanda kepada bangsa Indonesia. Jadi sejarahnya begini. Ya kan zaman Belanda menjajah Indonesia, kan Indonesia ini nggak boleh maju nih. Kalau bisa nggak boleh ada putra putri Indonesia yang pinter, sehingga nggak boleh sekolah. Maka dulu zaman Belanda yang boleh sekolah itu hanya anak bangsawan, anak orang kaya, ya kan kaum borjuis, anak-anak yang masih ada turunan darah Belanda, gitu kan. Nah, ketika kondisinya sudah membolehkan putra-putri Indonesia asli sekolah, ya kuliah kedokteran di Stovia di Salemba, nah, mereka enak aja lu kuliah sama kayak gue, kerjain dulu. Nah itu ya awalnya sejarah tuh gitu. Ayo kita kerjain dulu tuh mahasiswa-mahasiswa pribumi. Ya itu dibikin kalau kayak sekarang tuh dipelonco, ya kan, disuruh minum air satu gayung rame-rame, disuruh merangkak apa jalan segala macam, dikerjain. Itu adalah kerjaannya penjajah Belanda. Masa yang begitu mau kita lestarikan kepada kita bangsa sendiri, ya? Ya saya ngalamin juga lagi kuliah Pak, masya Allah. Air satu gayung, di situ ada sikat gigi, kita suruh gosok gigi, air kumul-kumul nggak boleh dibuang, tuang lagi ke gayung. Nauzubillah, gitu kan. Tapi ya mau nggak mau, ketika kita ngedanya ditendang pantat kita, ya kan. Bahkan ada teman saya yang sakit masuk rumah sakit walaupun akhirnya sembuh. Nah itu budaya-budaya yang tidak mendidik. Ya. Islam tuh nggak ngajarin seperti itu. Nah itulah salah satu bentuk penzaliman yang bisa mengakibatkan orang lain meninggal. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, wa amma zulmul lazi la yasrufullaha fa zulmul ibadi ba'dihim ba'd hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Nah, jadi ini urusan perpeloncoan, kalau misalkan di antara bapak-bapak nih pernah dulu waktu kok jadi mahasiswa senior, kemudian juniornya dikerjain, itu ketika dia terzolimi dan dia nggak ridho tuh sampai sekarang, cari Pak orang Pak minta ridho. Kira-kira masih ketemu nggak tuh? Tapi alhamdulillah ketika saya sudah masuk naik tingkat berikutnya, saya nggak mau ikut-ikutan begitu, nggak mau saya. Kan teman-teman sih ada yang balas dendam kan, sama mahasiswa baru itu, wah kesempatan nih balas dendam. Dulu gua kan digituin, sekarang ya Pak Srejo senyum-senyum aja, kayaknya pelaku ini dia nih. Enggak Pak Srejo ya? Agak. Korban ya. Baik. Adapun ya. Nah, oleh karena itu marilah kita berusaha untuk jangan sekali-kali menzalimi sesama manusia, terlebih-lebih sesama muslim. Nah, kemudian yang terakhir, golongan yang kelima adalah mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar. Dosa besar itu kan apa kriterianya? Dosa yang hanya diampuni oleh Allah dengan bertaubatan nasuha. Kalau dosanya itu hanya melibatkan hakullah, ya,
Misalkan dia bermaksiat, mohon maaf, misalkan ada yang berzina atau minum minuman keras, tapi minuman keras tidak sampai mengakibatkan orang lain rugi gitu ya. Ya dia minum sendirilah di kamar ngumpet gitu, mabuk dia sendiri, nyungsep dia sendiri gitu kan, nggak ada korban lain. Nah itu dia tinggal bertaubat kepada Allah, memohon ya ampun kepada Allah. Tapi yang namanya bertaubat itu bertekad untuk tidak lagi melakukan perbuatan tersebut ya kan? Jangan tobat tapi ketika ada kesempatan dilakuin lagi kan begitu. Iya, tobatan sambal katanya. Saya yuk minum yuk, enggak gue udah tobat gini. Dikit aja, enggak gue udah tobat gini. Gue bayarin, boleh dah katanya. Gitu ya. Nah, Masyarakat muslimin, sebenarnya di dalam kearifan budaya lokal ya, dalam hal ini adalah budaya masyarakat Jawa. Nah, itu sudah ada nih antisipasi yang mengajarkan kita agar kita menghindari perbuatan-perbuatan tersebut yang disebut dengan molimo. Apa itu molimo? Ya limonya 5 ya kan? 5M. Jadi orang-orang tua kita, terutama dalam kearifan masyarakat Jawa, itu melarang kita melakukan 5M. M yang pertama, madon. Apa itu madon? Perempuan. Ya, main wadon, main perempuan. Ya. Berarti kalau main wadon, main perempuan ya berarti kan ke tempat prostitusi, berzina dan sebagainya. Itu orang tua kita ya, dalam kearifan lokal budaya Jawa itu udah diantisipasi. Ya. Jangan suka madon atau main perempuan. Kemudian M yang kedua, mendem. Apa mendem? Mabok. Ya, itu yang tahu bukan berarti dia pernah melakukan ya. Karena itu kan orang Jawa ya tahu mendem itu artinya mabok-mabokan. Iya, orang tua di Jawa itu udah ngelarang anak-anaknya untuk mendem. Kenapa? Karena yang namanya mabuk itu kan di dalam agama Islam juga diancam dengan dosa besar yang bisa membuatnya masuk neraka. M yang ketiga, main. Maksudnya berjudi. Iya. Jadi sudah dilarang tuh yang namanya judi. Karena kalau bicara judi mah nggak akan pernah menang kecuali bandar, ya kan? Nggak ada cerita orang judi menang. Kalau bandar pasti menang, karena bandar mah emang modalnya kuat. Coba aja kita iseng-iseng main apa itu? Slot. Saya lupa Pak Budi apal bener itu slot gitu ya. Iya. Itu kata ahlinya tuh Ustadz Koko siapa? Koko Lim ya. Dennis Lim. Itu dia ahli tuh di dalam mendesain permainan judi slot. Jadi dia bilang itu mau udah disetting. Kalaupun sekali dibikin menang itu supaya dia secara psikologis pemainnya jadi penasaran sehingga masang lagi habis sekian. Nah, sampai kan ada tuh korbannya temennya saya anaknya itu ya sampai waduh ngegadein harta benda orang tuanya itu gara-gara slot itu. Kemudian M yang keempat, madat. Apa itu madat? Narkoba, ganja, ya kan? Nah, walaupun katanya sih kalau di Aceh ganja mah bukan narkoba, bumbu masak. Benar ya? Bumbu masak. Iya kalau sedikit, kalau seperlunya ya. Kalau ganjanya sepanji di sayur diuyup semua mah ya tetap aja mabok gitu kan. Iya, madat. Ya bahkan kalau bicara mabok, sesuatu yang halal saja ketika kita konsumsi sampai membuat kita mabok itu jadi haram. Benar? Anggur, buah anggur ya, bukan anggur yang udah difermentasi itu masuknya miras. Anggur, kita makan buah anggur nih. Anggur kan halal tuh, enak kan? Makanya jarang-jarang kita makan anggur kan karena mahal ya. Karena di sini nggak ada anggurnya. Belum ya? Itu kalau kita makan kebanyakan kita sampai mabuk jadi dosa, jadi haram aja. Gitu. Tapi yang kelima, M yang kelima, maling. Apa itu maling? Nyuri. Ya, mencuri, nyolong. Nah,
itu luar biasa, Pak. Orang tua kita ya, terutama di Jawa ini sudah mengajarkan ya, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya untuk menghindari 5M tersebut yang notabene ini adalah termuat semuanya di dalam ajaran Islam. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terhindar dari kondisi yang dikhawatirkan, yaitu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Oleh karena itu kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, selalu menjalankan apa yang diperintahkannya, meninggalkan semua yang dilarangnya. Salah satu upaya atau cara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kolbu kita itu bisa dekat kepada Allah. Salah satu caranya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah selanjutnya kita zikir bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Haji Iman Basuki. Silakan. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah subhanallah, la ilaha illallah. 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 Astaghfirullah subhanallah, la ilaha illallah.
Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Muhaimin ya Salam, irhamna wal muslimin. Ya Muhaimin ya Salam, irhamna wal muslimin. Ya Muhaimin ya Salam, irhamna wal muslimin. Ya Muhaimin ya Salam, salimna 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 wal muslimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fata ya Razak, kun fayakun ma sya Allah. Ya Fata ya Razak, kun fayakun ma sya Allah. Ya Fata ya Razak, kun fayakun ma sya Allah. Ya Fata ya Razak, kun fayakun ma sya Allah. Ya Fata ya Razak, kun fayakun ma sya Allah. Ya Fata ya Razak, kun fayakun ma sya Allah. Ya Fata ya Razak, kun fayakun ma sya Allah. Ya Fata ya Razak, kun fayakun ma sya Allah. Ya Fata ya Razak, kun fayakun ma sya Allah. Ya Fata ya Razak, kun fayakun ma sya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Afdhalu zikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim Allah ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini ma'wa kafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalal karim ajim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin al muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma labtin ajrahu la ta'tina barahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ajr rahmatahu wal maghfirah 'alal qubur min la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawinana fi saqaratil maut wa najatan minan nar wal afah dal aisha. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bisiril Fatiha wa bi karamatil Fatiha wa bil mu'jizatil Fatiha. Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitna bil ma'rifah, Allahumma sabbitna min darid dunya ila daril akhirah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu jamaah perumahan Kota Bumi 2, semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah wawasan kita
dan menjadi motivasi kita untuk selalu berbuat baik, dan insya Allah semua kita yang hadir di sini terhindar dari su'ul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.